Di situ tersisa 2 cewek, April sama yang satu lagi. Entah nggak atau perasaan atau gimana, tapi kayak real aja gitu. Lengan April tuh kayak diremes-remes sama orang, padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Kok 9 orang ya kak? Coba hitung lagi gitu. Dihitung per kepala kan, 9 orang lagi. Lah, yang satu tuh siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, mendengarkan dan menonton Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama pastinya di dunia pendakian, terutama di horornya nih. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakiannya ketika mendaki ke Gunung Gede Pangrango via Putri pada tahun 2019 nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini, si Manis Indigo. Selamat malam Kak April. Malam ya, baik. Kesibukannya lagi apa nih? Kerja. Masih kerja ya? Iya mas. Nah, di segmen kali ini Kak April pengen menceritakan pengalaman pendakian di mana nih? Di Gunung Merbabu via Wekas. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2022. Iya. Nah, di pendakian kali itu lu mengalami hal apa aja sih Kak? Sedikitnya aja. Kalau untuk pas kita naik nggak terjadi apa-apa, pas turunnya bang mengalami kejadian yang diteror-teror gitu sampai ke base camp. Sampai ke rumah nggak? Kalau ke rumah sih nggak, cuma sampai ke base camp. Dan pastinya ketika lu turun ini horor banget deh, itu banget, teror ya? Banget. Oke, kita skip dulu ya. Iya. Simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Kak April ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai ataupun pengen menjadi narasumber di sini nih, lu bisa langsung ngisi aja di form yang udah disediain di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Kak April, tadi kan di awal cerita lu sempat bilang bahwa saja ketika turun ya mendaki Gunung Merbabu ini, iya, lu diteror sama makhluk yang tak kasat mata nih. Iya. Itu gimana sih ceritanya dari awal perjalanan lu hingga lu turun kembali ke rumah? Ke Merbabu, kita pesertanya kurang lebih 22 orang. Kita lewat via Wekas. Sampai base camp itu pagi, kita sampai base camp, kita istirahat, makan, packing gitu kan, kita mandi pokoknya bersih-bersih dulu kan. Nah, selesai itu kita mulai nanjak sekitar jam setengah 10 pagi. Kita nanjak, kita foto-foto dulu lah pastinya kan, buat dokumentasi. Rombongan terbagi 2, aku rombongan terakhir bang, dibagi 11-11 kan. Kita jalan masih aman-aman aja, kita masih bisa bercanda ya kan, istirahat, kita sebat, kita makan cemilan. Nah, rombongan yang pertama udah sampai pos 1 tuh, ditungguin di situ. Nah, kita nyampe, kita sebat lagi, istirahat lagi kan, terus habis itu kita nanjak lagi bareng lagi, nggak terpisah itu bareng lagi. Sampailah ke pos 2. Pos 2 itu kita kayak udah nemu gerimis-gerimis gitu kan. Kita mutusin buat camp di situ. Kita camp situ dengan singkat cerita, tenda udah jadi. Kita masak-masak. Ya, kita habis masak, makan. Kita sampai pos 2 itu kan udah sore kan. Jadi sampai malam kita masaknya bang. Malam
Terus kita makan-makan, udah waktu itu banyak ceweknya bang, ada yang di Merbabu itu sekitar ada kalau nggak salah itu 7 atau 8 cewek kan. Nah ceweknya itu terbagi 2 tenda. Nah di sebelah tenda April ini kan cewek-cewek semua, 3 apa 4 orang gitu. Ada di salah satu tenda ini cewek-cewek itu berisik bang, tengah malam itu bukannya pada tidur malah berisik, nggak entah itu main apa ya, main ludo apa main apa gitu kan, pada berisik terus ngomong apa sih anjing gitu, anjir ya, kayak gitu kasar, ngomong kasar kan. Terus ditegur lah sama teman kita kan yang cowok, jangan berisik gitu kan, kita nggak lagi namanya nongkrong atau apa, kita lagi di gunung gitu, harus jaga sikap gitu. Nah habis itu udah semakin larut kan, makin dingin, kita masuk tenda semua pada tidur. Ada salah satu tenda cowok itu ada yang lihat ada sosok bapak-bapak tua, kan kita buat tenda kan muter bang, muter nih. Ada 8 tenda kalau nggak salah, muter. Nah bapak-bapak ini berdiri di tengah-tengah, entah ini itu pendaki atau entah makhluk kasat mata, nggak tahu kan, pokoknya bukan dari salah satu peserta kita. Itu banyak yang lihat di situ tuh sosok itu berdiri di tengah-tengah. Di situ lama bang, ada yang manggil dikira temennya kan, atau keluar kencing atau gimana gitu kan, dipanggil tapi nggak nyaut bang. Terus habis itu hilang sendiri lah itu. Nah, tapi lama berdiri situ, terus habis itu hilang. Terus sekitar jam 4 subuh kita dibangunin buat naik ke puncak mau summit kan. Tapi kan molor masih buat makanan, ngopi atau apa gitu, masih dingin gitu kan, masih pada males-malesan. Terus kita summit itu sekitar jam 5-an. Kita ke atas, sampailah di pos 3 Lokas. Nah di situ aku nih udah ngerasa kayak apa ya, bukan capek di fisik, kayak udah mentalnya udah kena, kayak udah nangis, udah tiba-tiba nangis, tiba-tiba kayak lelah atau apa, sampai nggak ya, sampai puncak nggak ya gitu. Terus disemangatin sama teman-teman, udah kalau capek istirahat aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu, tapi jangan nangis gitu. Sampailah kita di persimpangan puncak, singkat cerita pokoknya sampai di persimpangan puncak kan. Nah di situ kita foto-foto bareng-bareng gantian. Terus kita ada yang nggak sampai puncak, ada yang mentok sampai situ aja, ada yang mutusin buat ke puncak. Kalau April kan ke puncak ya sama teman-teman sebagian. Kan puncaknya ada 3 itu, Kenteng Songo, Triagulangsi sama Puncak Syarif. Kalau April ke Puncak Syarif, terbagi gitu. Terus sampai puncak pokoknya siang jam 11 apa 12 gitu, kurang lebih jam segitu. Udah aman-aman aja. Terus habis itu kita turun itu sekitar jam 1 apa jam 2, jam 2. Terus turun bareng-bareng, udah sampai pos 2 di tenda tadi kan, tempat kita ngecamp. Nah kita beres-beres di situ, masak-masak dulu buat masakin anak-anak peserta itu kan. Masakin, udah selesai makan, kita packing tenda tuh. Nah separuh udah packing udah rapi, malah ninggalin kita, bang kita duluan ya gitu. Kita udah capek nih, ntar turun itu udah posisi udah gerimis bang, udah mau gerimis, ntar keburu hujan begini. Oh ya udah turun aja gitu. Jadi turun separuh, yang separuh masih di pos 2, kita masih beres-beres. Nah di waktu kita beres-beres, cowok-cowok kan bagian packing tenda gitu kan. Di situ tersisa 2 cewek, April sama yang satu lagi.
posisi hujan. Nah kita neduh di kayak pendopo kan, kalau di pos 2 ada pendoponya kan, kita neduh di situ. Nah kita saling dieman tuh. April duduk paling pojok di pendopo itu, entah nggak atau perasaan atau gimana, tapi kayak real aja gitu, duduk sambil megang trekking pole di depan gini kan. Lengan April tuh kayak diremes-remes sama orang, padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Nah di situ April teriak kan, siapa tadi yang remes tangan aku begini kan, teriak-teriak terus, makanya kamu tuh jangan bengong Pril di sini, dekat sama yang lain gitu, jangan sendiri di situ, jangan diem mulu gitu. Terus si cewek yang satu ini nyeplos bilang begini, oh tadi yang ngeremes-ngeremes tangannya mbak itu nenek-nenek gitu bilangnya. Nah di situ pada shock semua kan, pada udah nggak jelas begini nih, cepet kita ini keburu deres kan hujannya, keburu nemu malam nanti treknya turun. Nah udah selesai semua, kita berdoa buat turun lah, minta keselamatan kan, berdoa. Nah kita berhitung tuh bang, kita berhitung berapa orang yang turun. Nah berhitung kita 8 orang, sisa 8 orang yang turun. Nah kita itu rombongan terakhir yang turun, berhitung 8 orang. Nah kita udah berdoa, kita turun. Nah di pertengahan perjalanan, salah satu teman kita yang bawa kantong sampah kresek yang gede itu jebol ceritanya tuh. Nah otomatis kan April paling depan tuh sama si cewek itu, otomatis kita nengok ke belakang dong, kenapa sih, ada apa gitu kan, ini kak kreseknya jebol sampahnya gitu. Nah nggak sengaja kita berdua sama si cewek itu, April sama si cewek itu kan ngitung lah, ini dihitung 1, 2, 3, kok 9 orang ya kak, coba hitung lagi gitu, dihitung per kepala kan, 9 orang lagi lah, yang satu itu siapa gitu, mungkin pendaki yang lain kali ikut turun gitu. Enggak dah, selain kita nggak ada yang turun lagi, kalau meskipun turun ngapain dia sendiri gitu kan. Dia tuh laki-laki, rambutnya sepundak, dia diem, nggak banyak ngomong, tapi dia bawa carrier bang, bawa carrier gitu kan, tapi dia nggak banyak ngomong. Terus salah satu teman kita yang namanya Bang Kiki, udah jangan diomongin gitu. Nah sembari mereka benerin kresek sampah itu, nah udah selesai kan, kita lanjut turun. Tapi kita di situ udah nemu hujan bang, treknya sampai dibuat perosotan tuh bisa gitu. Kita turun, entah kenapa kita tuh kayak, kan kita turun 8 orang tuh, kita tuh kayak terasa dipisahin bang, dipisahin. Padahal kita jalannya bareng-bareng, tapi yang paling belakang itu tuh kayak lambat gitu loh, lambat. Jadi kita terbagi jadi 2, depan 4, belakang 4 kan. Padahal kita jalannya bareng, tapi kayak rasa terpisah gitu. Kan April paling depan nih, rombongan paling depan berempat. Nah kita turun, April, cewek itu sama Bang Kiki sama cowoknya si cewek itu, ya kan, turun berempat. Kita terus si rombongan di belakang, nanti tunggu kita di pos 1 ya gitu, jangan dahuluin ke base camp karena kita udah nggak ada yang turun lagi gitu. Kita jalan lambat karena bawa double carrier, jadi berat, jalannya lambat kan. Tunggu kita di pos 1. Nah kita jalannya cepet, sampailah kita di pos 1. Nah di pos 1 kita nemu maghrib bang. Nah ceritanya tuh nemu maghrib, ini pada diskusi nih, gimana nih, mereka kita tinggal apa kita nunggu di sini. Nah aku bilang begini, janganlah, kita turun tuh naik bareng, harus turun juga bareng gitu, apalagi mereka berempat bawa beban berat gitu kan. Kita tungguin aja, apalagi kita nemu maghrib, kita istirahat aja dulu gitu. Nah ditungguin, gak lama kemudian
yang 4 orang dari atas ini, rombongan kita udah sampai ke pos 1. Nah, terus April nanya sama salah satu cowok itu kan, rombongan kita itu kan, nanya, "Bang, tadi cowok yang satu lagi mana?" gitu. Lah, siapa April? Itu yang turun bareng kita, kan kita 9 orang tadi gitu. Ada yang barengin satu lagi. Nah, siapa? Kita tuh 8 orang, gak ada yang turun lagi gitu. Tadi bang, cowok tadi yang rambutnya segini. Nah, si teman aku yang cewek ini, iya tadi rambutnya segini kok bareng abang gitu. Nah, di situ udah pada ketakutan, bang, siapa ini kan, siapa gitu. Terus udahlah jangan dibahas, ya udah kita lanjut jalan, apa kita nunggu maghrib selesai dulu gitu. Nah, si Bang Kiki kayaknya nih udah maghribnya udah selesai deh gitu, yuk kita lanjut jalan. Nah, kita lanjut jalan bareng, tapi kita kepisah lagi bang, kepisah lagi di jalan tuh, kayak seolah-olah kayak kita tuh memang kayak dipisahin gitu. Kita berempat lagi. Nah, waktu jalan maghrib itu, nah April itu ngeliat di sisi kiri jalan ada pocong, matanya 2 gede banget, 2 gede banget. Nah, April di situ udah nyeletuk gini, "Kak, tuh ngeliat gak di situ tuh ada poci gitu, ngeliatin April mulu tuh. Berhenti deh, berhenti, kita tuh masih maghrib, ini masih maghrib gitu." Udah gitu kan, ditenangin kan sama Bang Kiki kan, ditenangin. Udah, jangan dilihat, kamu nyorotnya jangan kanan kiri, pokoknya fokus di trek gitu nyorotnya gitu. Nah, habis itu udah tenang, kita lanjut jalan lagi. Nah, pas dibelokan tuh poci nongol lagi bang, nongolnya di atas pohon, kakinya kayak ngegantung begini bang, gitu kan, makin serem kan. Terus habis itu April teriak-teriak lagi, tuh pocinya tuh masih di situ tuh, ngegantung di pohon gitu, matanya gede banget itu. Terus udah ditenangin lagi sama teman-teman, ditenangin, kita otomatis istirahat dulu kan, berhenti kan. Nah, udah tenang, kita jalan lagi. Nah, pas dibelokan nemu ada pohon gede di pojokan. Nah, di situ April itu ngeliat sesosok bapak-bapak tua jongkok, nggak pakai baju, pakai celana hitam, nggak ada kepala. Nah, di situ April teriak, tuh bapak ngapain bang di situ? Tuh kan dia muncul lagi gitu, tapi beda lagi tuh, bapak-bapak nggak ada kepala gitu. Langsung spontan bilang gitu kan. Nah, terus ditenangin, udah ayo lanjut. Nah, si cewek satunya ini lagi, temen aku ini satu lagi itu juga ketakutan sampai nangis gitu kan. Terus habis itu jalan lagi. Nah, kita nemu mata air, pancuran mata air itu kan. Nah di situ April nemuin lagi kayak gitu, teriak lah, saking kencengnya tuh teriak. Nah, dari atas ada 3 porter atau 2 gitu, denger teriakan kita, ada apa bang, ada apa, diceritain. Nah, ini 2 cewek ini udah hampir kena nih, diliatin begituan mulu bang, gini di bla bla bla, diceritain begitu. Ya udah kita temenin yuk, kita turun bareng, tapi rombongan kita belum nyampe bang, masih jauh, agak jauh. Terus habis itu kedengaran lah suara ojek kan. Nah, sebelum nemu jalan yang agak bebatuan kan, masih tanah-tanah tuh, apalagi nemu hujan pasti licin kan. Nah, di situ April jatuh, udah nggak bisa jalan. Terus kebetulan ada 2 ojek di situ. Nah, habis itu April sama nih cewek naik ojek ceritanya, naik ojek. Nah, si cewek ini kan duluan. Nah, April yang paling belakang dong. Nah, April ini dibilangin nama kang ojeknya, mbaknya merem aja ya, kalau ngeliat gitu-gituan merem aja, jangan ngomong gitu, diem aja. Oh iya pak gitu. Terus
di tengah perjalanan pas April naik ojek, itu tuh April di belakang diikutin sesosok kuntilanak, terbang, rambutnya panjang, mukanya merah, terus penuh darah begitu. Di situ udah mau teriak, udah mau gimana, karena bapak-bapaknya udah pesen begitu, April diem aja. Terus udah sampai base camp, April kan berdiri di tengah pintu. Nggak tahu tuh April udah teriak-teriak terus nangis. Keinget sama pocong yang pas sesudah pos 1 itu yang matanya gede, teriak-teriak begitu kan. Nah, si Bang Kiki juga naik ojek dari belakang itu, udah sampai base camp, nolongin, ada apa ini, kok teriak-teriak begini. Nah, di situ April udah nggak sadar. Nah, ini banyak yang cerita ya, April itu kerasukan, entah itu tuh kerasukan, susah keluar. Terus ada juga temen cewek satu lagi kerasukan juga, teriak-teriak, katanya ngeliat bapak-bapak yang nggak ada kepala tadi itu di tengah-tengah base camp itu, kepalanya di atap genteng. Terus sama kuntilanak yang mukanya merah, yang berdarah-berdarah itu, dia ngeliat itu juga. Nah, salah satu lagi ada cowok juga kerasukan juga, ngeliat macan gitu. Jadi kayak kerasukan massal gitu loh Bang, kayak gitu, jadi rame. Nah, ini katanya ya, soalnya April lagi nggak sadar, kerasukan juga. Nah, sampai seluruh warga sesepuh situ sama kuncen situ turun tangan gitu loh, buat netralin kita. Keadaan sekitar ya. Iya. Terus disadarin lah satu persatu. Ini katanya ya Bang, disadarin satu persatu. Nah, yang paling susah itu katanya aku Bang, katanya paling susah, masuk keluar kayak gitu terus. Nah, ini ceritanya dari Bang Kiki. Kamu tuh kerasukan, kamu tuh kayak senyum-senyum gitu. Senyum-senyum terus keluar lagi, terus masuk lagi, keluar lagi kayak gitu. Terus yang lain juga ikut kerasukan gitu. Katanya kamu pas turun bawa kayak gituan banyak gitu. Jadi temen-temen jadi ikut kerasukan juga gara-gara kamu gitu. Terus kan padahal aku nggak salah apa-apa Bang, nggak pernah buang sampah sembarangan, nggak berisik, terus apapun permisi gitu kan. Terus kata si sesepuhnya situ, aku itu disukain sama yang entah itu makhluk situ atau apa, pokoknya disukain gitu, kayak mau diajak gitu loh Bang, gitu. Nah, dinetralin, disadarin semua. Nah, April ini udah sadar kan, tapi April ingetnya pas di pos 1 doang. Terus gini, loh kok April udah sampai base camp ya, perasaan tadi masih di pos 1 deh gitu, nungguin si kakak ini gitu kan. Tapi kok udah tiba-tiba udah di base camp aja gitu kan. Nah, dihibur sama sesepuhnya situ, nggak apa-apa kok Mbak, nggak apa-apa gitu. Gimana gini ditanyain. Lah, saya kan nggak apa-apa Pak gitu, tapi kok saya tiba-tiba ada di base camp ya gitu. Tadi kan saya di pos 1 nunggu teman saya Pak. Enggak, tadi mbaknya ngojek kok, dijemput sama ojek gitu, dilipur kayak gitu, dihibur. Nah, habis dari itu dinetralin semua, disembuhin semua. Si sesepuhnya situ cerita, mbaknya ini, yang dimaksud mbaknya ini tuh aku Bang, ini itu udah diikutin dari pas dia naik terus ke pos 2 sampai puncak, sampai turun, sampai ke base camp. Ini tuh mbaknya udah diikutin. Karena entah nggak tahu ini mbaknya tuh kayak apa ya, ada punya sesuatu yang membuat makhluk itu tertarik sama saya kayak gitu Bang, sama si mbak ini gitu. Jadi makhluk itu tertarik gitu, suka gitu. Makanya mbaknya ini diikutin dari naik sampai turun
gitu. Nah, udah dinetralin, udah sembuh semua. Kita lanjut untuk bersih-bersih, mandi, ya kan, packing semuanya. Kita mau pulang waktu itu. Sampai yang punya supirnya ini, yang bawa kendaraan ini sampai ikut turun tangan juga gitu. Sampai mau nyembuhin aku gitu bang, gitu. Sampai turun tangan, mbak gara-gara kamu maksudnya gaweanku jadi molor gini kan, gitu, karena kejadian tadi gitu kan. Udah kita lanjut beres-beres, packing semua, mandi, makan. Nah kita lanjut pulang begitu. Nah, hingga akhirnya lu sampai ke rumah dengan selamat ya semuanya ya. Iya, jadi selamat. kalau boleh tahu ini open trip berapa orang totalnya? 22 orang. 22 orang dan dibagi 2 tim ya? Iya, 2 tim. Ya? Iya, 11. Di awal pendakian lu ini nggak terjadi masalah apa-apa nih, Bro? Tapi dari awal pendakian itu mencium bau bunga melati terus bang sampai puncak. Dan di sini yang mencium cuma lu atau orang lain juga? Cuma aku. Dari tanya nggak ada yang bau melati kok gitu. Tapi anehnya bang, pas waktu April sampai puncak Syarif itu kan ada 2 makam tuh. April kan doa dulu. Nah di situ April tuh ada lihat sosok bapak-bapak pakai jubah, pakai tongkat, kepalanya pakai sorban, ngeliatin April dari kejauhan. Entah itu nggak tahu siapa, pokoknya ada di situ pas April doa. Dan kenapa kita bisa kerasukan masal waktu di base camp? Ternyata di sumber mata air itu setelah pos 1, ternyata di situ ada makam, kata warga. Di situ ada makam gitu. Mungkin kalian ngelewatin itu, ngepasin pas maghrib dan kalian tidak permisi gitu, begitu. Terus memang sih kebanyakan pendaki diganggunya di tempat itu, tapi nggak separah ini tuh lebih parah gitu. Sampai kerasukan masal gini? Iya. Jadi sempat bilang ada 3 orang mungkin? 3 orang, iya. Dan yang lebih parah ke April? Soalnya susah untuk keluar gitu. Katanya April ini ada sesuatu yang membuat mereka tertarik gitu. Itu dia tarik tersendiri? Iya, gitu. Nah, hingga perjalanan awal dari sampai lu pas 2 ini nggak terjadi masalah apa-apa, hingga sampai turunnya nih yang... Iya, yang turunnya yang bermasalah. Horor banget sih ini, dari mulai lu ketemu pocong, kuntilanak, sama laki-laki atau bapak-bapak yang nggak ada kepala. Iya, tanpa kepala. Nah, di sini yang gue penasaran ya, ketika lu lagi buka tenda, udah di area camp lah di pos 2 ya. Di malam itu lu ngelihat salah satu sosok laki-laki yang berdiri di tengah-tengah tenda lu. Iya, banyak bang yang lihat itu. Itu cuma bukan apa aja yang lihat? Banyak yang lihat, semua lihat. Kan rawang kan, tendanya itu kelihatan bang. Berarti kayak semacam lingkaran tenda gitu, dan dia ada di tengah-tengah gitu. Dan yang itu ngeliat hampir semuanya mungkin ya? Nah, hampir semuanya yang lihat. Nah, di sini mungkin bisa jadi bapak-bapak ini yang tanpa kepala yang ngeliat di bawah, bukan? Bukan bang. Oh, beda lagi? Beda lagi. Itu katanya ya, itu karena kita tuh kayak seperti kena tegur karena salah satu di tenda kita itu ada yang berisik dan ngobrol dengan kata-kata yang yang tidak pantas gitu. Akhirnya keras lagi ngomongnya gitu. Hingga keesokan harinya tapi tetap summit kan? Summit, awalnya summit. Dan tadi lu juga sempat bilang nih, di puncak lu melihat salah satu laki-laki, kakek-kakek memakai sorban dan memakai imamah ya. Itu melihat lu dari kejauhan? Iya, pas waktu itu di puncak Syarif kan ada 2 makam kan. Itu pas waktu April doa kan merem, pasti kan nunduk begini kan. Tapi di kejauhan gitu ada sosok bapak-bapak pakai jubah, pakai tongkat, pakai sorban, berdiri di kejauhan ngeliatin April. Tapi April sendiri ngeliat? Jelas. Tapi temen aku tuh nggak ada yang lihat, cuma April doang yang lihat. Hingga lu sampai ke area camp lagi nih, dan ternyata yang rombongan pertama ini udah nggak sabaran nih pengen turun. Pengen turun gitu. Itu karena apa sih? Apa gimana? Karena mungkin cuaca bang, hujan. Pengen cepet-cepet turun, terus bersih-bersih, makan mungkin bisa jadi gitu. Nah, hingga lu turun tinggal 8 orang tadi ya sebenarnya. Iya, 8 orang berjalan nih. Dan
8 orang itu terbagi menjadi 2 tim lagi. Iya. 4 sama 4 dan 4 sama 4. dimana satu kejadian yang tadi lu sempat rombongan lu yang plastik garbage-nya ya atau plastik sampahnya ini jebol dan nggak sengaja lu refleks ke atas, lu berhitung di situ ada 9 orang. Iya kan, pasti di setiap pendakian April itu selalu berhitung gitu, selalu memastikan kalau tim kita itu jumlahnya sama, pas ya, gitu, nggak kurang nggak lebih gitu. Tapi pas waktu dihitung sampai 2 kali itu kok ganjil 1 mulu gitu. Ini siapa gitu. Dan di situ sama perempuan tadi temen lu juga ngitung juga ya? Iya, ngitung sama. 9 orang. Rambutnya gondrong segini, laki-laki, pakai panel, pakai carrier, tapi dia diem, Bang. Hingga di mana lu ngeliat salah satu sosok yang mungkin itu bisa dikatakan pocong karena jelas ya? Iya, Bang. Jelas matanya banget. Gede. Matanya gede, cuma mukanya itu hitam, cuma kelihatan mata doang gede. Gedenya kayak tahu telur bebek nggak? Gedenya segitu, 2. Dan nggak cuma di situ aja nih ya. Iya. Ternyata gak lama setelah itu di atas juga ada dia lagi. Iya, dia lagi. Kakinya ngegantung, kan makin horor, Bang. Jadi pikiran udah kemana-mana. Dan saat itu udah hampir maghrib. Udah maghrib, Bang. Di jalan kita ya? maghrib. Udah maghrib. Dan gak lama setelah itu lu tetap lanjutkan perjalanan. Iya, walaupun tetap dengan dilanjutin. keadaan yang setengah hujan, jadi licin jalannya. Iya, jadi gue licin. sempat bilang ke April ini sempat terpleset jatuh. Iya. Itu parah nggak ininya? Maksudnya setelah jatuh itu masih bisa melanjutkan perjalanan apa? Naik ojek. Oh, naik ojek. Kebetulan ada ojek di situ. Dan sebelum itu Kak April melihat salah satu sosok kuntilanak yang berumuran darah di mukanya. Iya, di situ. Melihat itu. Teriak-teriak kan. Spontan, takut. Dan iya. kesadaran Kak April ini sampai pos 1 aja nih ya? Iya. Dan ternyata udah sadar-sadar lagi, udah di base camp. Base camp, iya. Dan ternyata itu tadi ada kendala yang mengakibatkan kesurupan 3 orang. Iya. Nah, di situ menurut pengakuan dari Kiki ini ya, buat aja Kak April ini kesurupan. Iya, kerasukan. Sama makhluk sana yang mungkin suka sama Kak April. Iya. Gitu. Keluar masuk begitu. Itu sampai berapa kali? Sampai berkali-kali lama, Bang, nyembuhinya. Sampai tadi juga sampai sempet para tetua ataupun sesepuh sekitar datang juga nih. Iya, ini lebih parah dari pendaki-pendaki yang lain yang dapat gangguan ini, lebih parah gitu. Karena sosok ini demen sama iya, gitu. Dan tadi yang teman Kak April yang perempuan ini juga sempat melihat salah satu. Iya, karena salah satu yang kerasukan cewek ini tuh lagi halangan, Bang. Lagi halangan gitu. Berarti temannya Kak April ini sedang haid ya? Iya, sedang haid. Dan di base camp juga dia sebelum kesurupan dia ngeliat sosok yang tanpa kepala. Iya, ngelihat badannya di tengah-tengah base camp, kepalanya di atap. Dia atap angin gitu nih? Iya, kepalanya misah. Anjir. Gitu. Ada kayak gitu ya? Terus April mikir kan, apa itu sosok-sosok yang di bawah pohon tadi ya? Yang jongkok itu. Mikirnya itu. Terus ngelihat kuntilanak yang berlumuran darah tadi. Nah, bener pas waktu naik ojek, April diikutin kuntilanak ini gitu. Kok sama sosoknya gitu. Dan setelah itu April nggak sadarkan diri ya? Nggak sadar. Dan sadar udah di base camp. Udah. Aduh. Oke nih Kak April, thank you banget nih untuk yang kedua kalinya udah singgah di base camp besok pagi nih. Dan mohon maaf nih Kak April nih, gua pribadi cuma bisa buat ngundang nih, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah nih. Thank you banget ya. Iya, Bang. Jangan kapok dah. Enggak, Bang. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Kak April punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Terkhusus pendaki perempuan tentunya. Oh iya, pesan-pesan buat pendaki perempuan. Ya bukan perempuan doang sih, para pendaki Semuanya. ya, semuanya ya. Kalau kita lagi di gunung mendaki, jagalah perkataan kita. Jangan ngomong-ngomong yang kasar atau yang gimana, jangan lah. Terus apa-apa kita harus permisi gitu kan. Kan kita soal sebagai tamu kan, sebagai tamu permisi. Terus satu lagi, jangan ninggalin rombongan. Naik bareng harus turun bareng. Jangan sampai ninggalin rombongan. Kita kan nggak tahu di belakang, kalau kita terpisah di belakang terjadi apa-apa kan kita nggak tahu, Bang. Itu aja sih.
Dan pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Nah, itu. Dan juga safety dalam dunia pendakian. Ya. Oke, mungkin itu aja dari gua, Bang Mange dan juga April nih ya. Iya. Si cantik indigo nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.